Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di manajemen mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM di pertemuan ke-10 tentang prosedur pendirian perusahaan. Kenapa kita perlu membahas tentang ini? Karena biasanya eh, mahasiswa ini masih belum banyak yang paham tentang legalitas prosedur pendirian perusahaan. Yang dia tahu hanya peluang, kemudian pasar, kemudian pemasarannya bagaimana, kemudian produksinya, kemudian penentuan lokasi yang baik, dan saya yakin itu sudah banyak diajarkan oleh dosen yang lain. Saya tinggal melengkapi apa yang belum disampaikan oleh dosen lain tentang legalitas prosedur pendirian perusahaan. Legalitas wajib pendirian perusahaan biasanya ada 6 ini yang perlu dibahas, yang perlu dimiliki setiap usaha baru, setiap usaha yang baru didirikan. Yang pertama, surat domisili usaha, yang biasanya disingkat SKDU, surat keterangan domisili usaha, dari biasanya yang mengeluarkan dari kelurahan, tapi harus ada surat pengantar dari RT RW. Ini wajib surat domisili usaha. Surat domisili usaha ini bisa di tempat usahanya itu, atau jika tidak memiliki tempat usaha maka menggunakan rumahnya, alamat rumah dijadikan surat domisili usaha. Kemudian setelah mengurus SKDU, selanjutnya mengurus izin usaha mikro dan kecil. Ini IUMK ini untuk yang perorangan, biasanya yang belum berbadan hukum, CV atau PT. Tapi jika ada niatan langsung mengurus CV atau PT, misalkan ada urunan 5 orang 10 jutaan, jadi total 50 juta. Nah, ini pembagian sahamnya maka harus tercatat di akta notaris, maka dapat berdiri dalam bentuk PT, perseroan terbatas, dengan 5 pemilik modal. Kemudian jika perorangan cukup 1 orang, maka cukup mengurus IUMK saja. Selanjutnya setelah mengurus ini, nantinya untuk mengurus CV atau PT biasanya dapat SK Kemenkumham, pengesahan legalitas akte pendirian dari notaris yang mengeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya mengurus situ, surat izin tempat usaha. Ini biasanya situ ini diurus ketika tempat usaha itu memang sudah terlihat ada usaha di depan rumahnya, atau kalau tidak di rumah, di ruko atau di kios atau di mall, maka harus punya surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha ini biasanya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal biasanya.
Beda dengan SKDU. Jika SKDU ini hanya domisili, domisili usahanya ini di mana. Tapi kalau surat izin tempat usaha ini lebih ke tempat usahanya. Bisa jadi beda. SKDU-nya di rumah, situnya nanti di mall. Atau dua-duanya di tempat yang sama. Tapi bedanya SKDU yang mengeluarkan kelurahan, situ yang mengeluarkan badan penanaman modal. Kemudian setelah itu mengurus izin pajak. Ini yang biasanya menjadi momok oleh para pengusaha pemula, takut nanti usahanya langsung terkena pajak, padahal tidak seperti itu. Justru yang penting terdaftar pajak terlebih dahulu, karena ada PKP, pengusaha kena pajak, dan pengusaha tidak kena pajak. Untuk yang awal maka mengurus surat pernyataan pengusaha tidak kena pajak non PKP dan NPWP usahanya. Untuk NPWP usaha ini biasanya yang sudah berbadan hukum CV atau PT. Tapi jika masih perorangan maka menggunakan NPWP perorangan tadi. Apalagi sudah NPWP dan NIK sudah jadi satu sehingga tidak perlu mengurus NPWP perorangan. Cukup melaporkan setiap bulan April. Jika untuk yang perorangan, laporan penghasilan pajak ke ke kantor pajak. Jika jika nilainya tertentu maka nanti terkena pajak berapa. Jika nilainya di bawah 60 juta per tahun itu maka tidak perlu membayar. Untuk NPWP badan usaha biasanya laporan tiap tahunnya paling lambat di bulan Maret setiap tahunnya. Kemudian setelah ini mengurus izin NIB. Izin NIB, nomor induk berusaha. Apapun usahanya, ini juga yang mengeluarkan badan penanaman modal di USS. Jadi satu dengan situ biasanya juga sama websitenya, tapi nanti juga hanya tinggal upload dokumen berkasnya yang hampir sama, hanya beda nama. Untuk nomor induk berusaha ini dulunya bernama SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan TDP, Tanda Daftar Perusahaan. SIUP dan TDP ini digabung menjadi NIB. Perorangan atau berbadan usaha pasti harus memiliki NIB. Di NIB nanti banyak sekali ribuan jenis usaha. Di situ nanti dipilih beberapa jenis usaha yang sesuai yang dijalankan. Kemudian sudah semua 5 izin ini barulah membuka rekening badan usaha CV atau PT. Jika belum berbadan usaha maka cukup menggunakan rekening pribadi. Untuk rekening badan usaha memang prosesnya sedikit sulit, sedikit rumit, apalagi jika pemegang sahamnya banyak. Kemudian juga saldo awalnya biasanya 1,5 juta. Kemudian ini legalitas wajib setiap pendirian perusahaan sudah selesai. Kemudian legalitas tambahan pendirian perusahaan. Ini disesuaikan dengan jenis usahanya tadi. Misalkan ternyata
usahanya produksi roti, maka perlu mengurus izin PYT, produk industri rumah tangga, untuk awal-awal. Kemudian setelah mempunyai izin PYT, mengurus sertifikasi halal dari LP POM MUI. Kemudian ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, prosedur, persyaratan, dan lain-lain. Saya lihat di video teman kalian sudah lengkap, jadi saya hanya menambahkan penjelasan yang belum dijelaskan oleh teman kalian. Untuk izin sertifikasi halal dulu dipegang oleh LP POM MUI dan sekarang sudah dikelola oleh negara melalui BPJPH, Badan Penjaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Agama. Kemudian untuk UMKM pun ada program gratis untuk mengurus sertifikasi halal yang biasanya untuk kalau bayar itu sekitar 3,5 juta per produk. Jadi ketika mengurus halal 10 produk, maka 3,5 kali 10 produk. Kemudian tapi 10 produk itu 10 produk yang berbeda-beda. Jika 10 produk itu dengan komposisi yang sama, maka tetap terhitung satu. Nanti ada ketentuan yang lebih detail. Kemudian izin edar dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini juga untuk yang misalkan tadi contohnya produksi roti, maka perlu izin edar. Kosmetik juga butuh izin edar. Kemudian kesehatan, obat-obatan perlu izin edar. Yang terakhir, ini izin asosiasi bidang usaha sebetulnya ini lebih ke keanggotaan asosiasi bidang usaha sejenis. Kenapa perlu ini? Karena biasanya dengan kita bergabung di bidang usaha yang sejenis, maka kita dapat mengetahui kondisi pasar, kita mengetahui kondisi perusahaan lain, mengetahui kondisi regulasi, update regulasi terkait dengan bidang usaha kita. Ada banyak sekali asosiasi bidang usaha di Indonesia. Hanya yang paling tua ini Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Ini sudah berdiri semenjak tahun 60 atau 70-an. Jadi bisa dianggap neneknya asosiasi bidang usaha. Semuanya mengacu pada Kadin. Kemudian untuk asosiasi-asosiasi yang lain di bawah, semuanya harus di bawahnya Kadin, terdaftar di Kadin. Ketika mempunyai asosiasi baru, maka harus didaftarkan di Kadin. Dan keanggotaan Kadin ini cukup 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 harganya cukup lumayan. Saya pernah mengurus setiap tahunnya sekitar 5 juta sepertinya. Kemudian ada pertemuannya juga di Kadin ketika setiap tahunnya ada gathering atau buka bersama atau sosialisasi peraturan pemerintah terbaru di situ, maka langsung acaranya selalu di tempat besar, di hotel berbintang, dan semua pengusaha datang ke sana lengkap dari apapun jenis usahanya.
karena Kadin ini wadahnya semua asosiasi bidang usaha. Maka di situ kita bisa saling memperluas relasi. Kemudian di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada APRindo juga, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Arpinas, AKTI, AKI, Anindo, Asosiasi AKK itu asosiasi kontraktor sepertinya, Anindo dan lain-lain. Banyak sekali asosiasi bidang usaha sejenis. Ketika sudah bergabung di sini, maka harapannya bisa saling membantu, saling mengenal, dan saling kerjasama antar pengusaha sehingga bisa saling maju bersama meningkatkan perekonomian Indonesia. Cukup itu saja, 2 slide. Detailnya ada di masing-masing slide teman kalian. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.